Selamat pagi dan kembali lagi bersama Perekren. Mari kita bahas market ya. Harga emas semalam sentuh ya trendline dan breakout di level harga seimbang berada di 2038. Setelah dia break langsung dia retest lagi sekali lagi supply ya. Dan supply di sini masih belum bisa di break, akhirnya dia turun lagi untuk koreksi, istirahat dulu, turun dulu, isi muatan apakah bisa penuh, kalau nggak penuh bisa ke bawah lagi, akan cari lagi ya. Dan secara pola segitiga dia sempat naik, turun, sentuh trendline lagi, ada rejection di sini, habis itu dia naik ke atas lagi ya. Jadi ini dia sudah selesai polanya ya. Jadi kalau yang atas ini sudah di break, digeser lagi, ada kelihatan nggak? Coba begini. Jadi begini lagi tahap selanjutnya. Okay. Kalau dilihat setelah saya geser trendline, masih posisinya kasih downtrend ya, masih posisi downtrend, cuma masih belum ada komprimasi untuk sell lanjut, belum ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa pola downtrend ini ya masih dapat ya. Waktu itu saya pilih yang bawah sini, ternyata kurang dapat. Setelah geser ini ternyata masih ada, kelihatan masih dapat. Jika trendline di sini valid, di sini dia valid, emas ada potensi masa yang akan datang dia akan turun lagi ke 1977, akan retest sekali lagi di sini ya. Jadi ini masalah waktu, kapan akan ambil sell ya, tunggu ada penutupan momentum seller baru bisa ambil sell long. Jika tidak ada perubahan sentimen, jadi dia bisa continue turun dan turun di situ ya. Jadi untuk sementara emas ini semalam penutupannya masih kekuatan buy ya. Jadi ya belum bisa ambil sell long, kalau bisa paling ambil sell scalping ya. Ya bisa lihat ini godong ini udah emas sudah closing, jadi kekuatan dia langsung naik ke atas ya. Malam tunggu sini, gak dikasih berarti aman di situ ya. Kalau dia ke bawah artinya dia mau coba retest di situ. Kalau ada potensi dia break bisa ke bawah, kalau bisa tengah masuk atas di situ. Jadi di H1 ini harga emas mau koreksi ke bawah ya. Sekarang dia sudah break di atas. Sekarang ini sudah penutup break, jadi lagi uji bawah. Tapi ya turunnya agak terbatas ya. Tapi dia melewati EMA 20 berada di 36. 36 juga ada di 28. Jadi hari ini saya lihat high-nya range-nya 53 sampai 2015, itu aja main-main di situ, di sekitar sini. Jadi malam ini tidak ada mentembus supply atau demand ya. Kayak saya lihat belum ada tembus, kemungkinan saya dulu dia akan uji bawah dulu sama atas dulu di situ kondisinya. Ya. Untuk emas ya, masih ada kekuatan buy. Ini saatnya dia udah koreksi, jadi ini ke bawah ya, lagi di tes bawah. Seberapa kode akan ambil ya. Habis itu apalagi hati-hati ya, kalau EMA 20 kuat dia bisa uji ke atas lagi terjadi ya. Selanjutnya untuk minyak, oke. Minyak ini penutupannya momentum buy, artinya kekuatannya buy masih ada ya.
Jadi bisa lihat semalam sempat dia naik uji, habis sudah turun. Setelah selesai koreksi, habis itu mulai naik lagi ke atas ya. Pada akhirnya dia sudah break di harga seimbang ya. Jadi di sini ada level seimbang 73.600 ya, sudah di break ya. Setelah dia break jam 10, habis itu mulai retest resisten di sini high-nya tapi tidak sentuh. Tapi dia sempat udah break uji ke bawah, udah 1 2 3 4 kali, ternyata di support ini di level harga seimbang ini ada reaksi ya, makanya dia sempat di reject, ada tutup ekor ya. Jadi dia makin ke kanan di situ. Jadi bawah masih ada EMA 20 yang jaga, ada EMA 50 yang jaga, jadi turunnya masih terbatas ya, kecuali udah crossing golden baru dia bisa lanjut turun lebih dalam ya, kalau udah penutupan seller di situ. Tapi untuk sekarang ya memang belum ada, jadi masih lebih baik cari buy, udah koreksi cari buy atau cari resisten ya, ada posisi. Karena malam ini ada news untuk perubahan persediaan minyak mentah ya. Kalau stoknya kurang banyak ya, artinya permintaannya banyak, berarti minyak ada potensi akan bullish lagi ya. Kalau permintaan minyak, organisasi OVC Mega pasti senang karena mereka bisa mendorong harga minyak naik tinggi ya. Kalau minyak sudah naik tinggi, inflasi akan naik lagi. Jadi suku bunga akan bertahan lebih lama lagi. Jadi pasar akan dipermainkan lagi masa yang akan datang ya. Supaya dramanya gak habis-habis ya. Drama selalu diulang-ulang terus di situ. Ya, itu minyak biasa dilihat sejak tanggal 14 dia sudah breakout, langsung dia naik terus ya. Selama tangga ini masih kuat, masih ada harapan, dan juga penutupan masih momentum buy. Kalau berdasarkan trendline besar, pola downtrend besar ini posisinya masih downtrend. Kalau dia keluar dari 78, artinya dia akan ketemu lagi namanya 80.000 ya. Akan main di atas 80 atau 86 lagi. Jadi ini target Fibonacci, harga yang paling tinggi berada di 86.800 ya. Kalau dia retest udah sesuai, dia akan turun dulu. Kalau dia kuat, dia akan naik lebih tinggi 98 ya, masanya akan datang ya. Semoga tahun depan ekonominya lebih bagus ya di situ, jadi minyak bisa naik tinggi ya. Apalagi geopolitik di tengah masih memanas lagi geopolitik ya. Oke, selanjutnya untuk Nasdaq. Oke, Nasdaq sampai sekarang belum ada namanya tutup ya, masih belum ada tutup. Oke, dia udah break, habis itu makin ke kanan makin naik. Ini nggak pakai, tergeser, kunci dulu. Oke, Nasdaq naik terus ya, gak ada henti-henti ya, turun dikit naik ya. Semoga target range-nya berada di 16.000 atau 17.000. Habis itu waktunya dia cari koreksi ke bawah ya. Harusnya sih begitu, karena ini udah lumayan tinggi ya. Udah lumayan tinggi. Kalau dia di H4 masih koreksi, daily masih belum koreksi sama sekali, weekly juga sama ya. Weekly masih belum koreksi ya. Kalau saya tarik dari Pipo bawah, ambil low-nya 15.700 ke 14.000, berarti bisa koreksi di harga seimbang berada 16.300 ya. Kalau dia memang udah ketemu high-nya, koreksi seimbang, bisa naik lagi di situ ya.
Jadi kalau ditarik di sini dia seperti ada namanya bottom ya, bottom. Di sini harga seimbang jadi pas kali gitu. Tapi sekarang masih belum bisa sell ya, karena belum ada big player ambil share ya, jadi nggak bisa, masih kuat lagi. Oke, selama belum bisa sell ya belum bisa ambil sell lah. Hati-hati kalau mau buy ya, tunggu koreksi dulu baru buy ya. Habis itu ini saya hapus dulu, biar gak ganggu. Selanjutnya Bitcoin. Oke. Bitcoin semalam penutupan momentum kekuatan buy ya, setelah dia retest ini dia langsung naik tinggi langsung turun ya. Terus terang ya, kalau Bitcoin ini agak bingung sih kondisinya. Dia naik tapi kadang-kadang penutupannya naik turun, jadi kayak subway lagi. Saya lihat kondisi Bitcoin ini lagi subway besar nih, jadi belum bisa ada tentuin ya arahnya masih belum jelas ya. Oke, aku tarik begini dan tarik begini, ada area siga. Oke, ambil begini aja. Oke, penutupannya ya sudah ada closing, dia menuju ke atas, tapi sekarang dia mau tutup kembali lagi. Kayaknya dia mau tutup sell lagi di sini ya. Jadi ini saya agak pakai lagi. Sekarang pakai begini ya. Naik turun lagi. Daily juga kuat ya. Ya, ini awalnya bearish bearish, habis itu dia kembali lagi masih continue turun. Setelah itu semalam tanggal 18 penutupannya bearish ya. Habis itu hari ini semalam tanggal 19 tutupnya juga break ya, tapi nggak ada pola, tapi dia sudah break, jadi menuju ke bawah dulu, retest ke bawah. Kalau bawah masih kuat, ada potensi dia akan naik tinggi lagi. Jadi penutupan dia mau momentum buy jika dia bisa bertahan ya. Kalau 42 ini masih bisa mendorong, kalau nggak bisa dia akan turun lagi, dan penutupannya kalau di bawah 41.300 jadi akan jadi momentum sell lagi, jadi terjadinya berlawanan naik turun, jadi agak susah. Jadi dia tidak ada continue ya, continue sudah selesai, jadi agak susah diprediksi. Kalau terjadi begini hanya bagus untuk scalping di situ. Oke, terus bahas Neo malam ini. Penjual rumah ya, juga ada kepercayaan konsumen di situ. News sementara sih ya agak rumit, apalagi selanjutnya satu kan, setelah dia sentuh dia didorong ke atas lagi ya. Jadi emas ini masih pasar masih cuek ya, soal suku bunga yang anggotanya sudah mulai pidato berbicara tapi nggak ada reaksi sama sekali ya. Mungkin mereka butuh si kakek-kakek itu yang lebih pengaruh ya. Kadang-kadang market aneh-aneh ya, kadang-kadang anggotanya spade ya,
dia naiknya nggak ada reaksi. Kalau dia speedometer dia naiknya sangat tinggi ya, terbalik sekarang. Oke, kayaknya nggak ada lagi. Semoga bermanfaat dan bye.